Halo semuanya, pada video ini kita akan membahas metode penentuan harga pokok produksi yang dihitung dengan metode full costing dan variable costing. Tahukah kalian yang dimaksud dengan istilah full costing dan variable costing? Berikut ini adalah pengertiannya. Lalu, mungkin muncul pertanyaan, harga pokok produksi itu bagaimana sih cara menghitungnya? Pertama, ketahui terlebih dahulu bahwa biaya produksi, harga pokok produksi, dan harga pokok penjualan itu berbeda. Yang pertama, biaya produksi atau cost of production. Biaya produksi akan menghitung 3 unsur biaya pembentuk produk seperti berikut ini. Misal, suatu pabrik yang akan membuat produk perlu menggunakan bahan baku. Kemudian, bahan baku itu akan diolah. Dalam pengolahannya dibutuhkan bantuan dari beberapa fasilitas. Ketiga sumber daya ini harus dibiayai oleh perusahaan. Dan pembiayaan inilah yang kita namakan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Jika ketiga-tiganya dijumlahkan, itulah yang disebut dengan biaya produksi. Kedua, harga pokok produksi atau cost of good manufacture. Begini cara menghitungnya. Persediaan produk dalam proses awal periode ditambah dengan biaya produksi dikurangi dengan persediaan barang dalam proses akhir periode. Dan yang terakhir adalah harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Apa kalian sudah lupa? Gimana sih cara menghitungnya harga pokok penjualan itu? Begini cara menghitungnya ya. Persediaan barang jadi awal periode ditambah dengan harga pokok produksi yang sudah dihitung dengan cara sebelumnya dan dikurangi dengan persediaan barang jadi akhir periode. HPP inilah yang kemudian menjadi bagian dari laporan laba rugi. Sekarang kita sudah tahu mengenai perbedaan dan hubungan antara biaya produksi, harga pokok produksi, dan harga pokok penjualan. Karena itu, pembahasan kemudian kita lanjutkan pada metode penentuan harga pokok produksi. Metode penentuan ini dibagi menjadi dua, yaitu full costing dan variable costing. Tapi sebelum itu ada baiknya untuk mengingat kembali topik mengenai klasifikasi biaya berdasarkan perilakunya. Pada dasarnya biaya itu cuma dibagi jadi dua, biaya tetap dan variabel. Sebagai contoh, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung adalah contoh biaya variabel, sedangkan yang biaya tetap adalah BOP. Tapi BOP itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu BOP variabel dan BOP tetap, serta ada juga yang semi variabel. Lalu yang pertama, full costing. Full costing itu memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi, baik yang bersifat variabel ataupun yang tetap. Harga pokok produksi di sini mempunyai nilai yang sama dengan biaya produksi karena persediaan barang dalam awal dan akhir periode dianggap nol karena kita hanya bicara tentang unsur biaya produksi, yaitu BBB, BTKL, dan biaya overhead pabrik, variabel, dan yang tetap. Sedangkan yang variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang perhitungkan unsur biaya produksi yang bersifat variabel saja. Dengan asumsi yang sama, kita memperoleh rumusan harga pokok produksi terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel saja. Oke. Sedangkan biaya-biaya produksi yang tetap dikelompokkan sebagai biaya periodik bersama-sama dengan biaya produksi. Ini adalah contoh yang bisa membuat kita lebih memahami full costing dan variable costing. Disediakan biaya per unit untuk variabelnya dan biaya tetap total untuk per tahunnya. Dengan 3 pertanyaan, yang pertama bagaimana menghitung harga pokok per unit, yang kedua bagaimana penyajian laporan laba rugi jika seluruh produk terjual, dan bagaimana jika terjual sebagian saja. Ini adalah jawaban untuk nomor 1. Bagaimana kita menghitung harga pokok produksi dengan pendekatan variable costing dan full costing. Perbedaannya ada di BOP tetap saja. Jadi jika dijumlahkan 7.600 dan 17.600. Ini adalah laporan laba rugi untuk jawaban nomor 2. Untuk pendekatan full costing
Kita menyusun dengan cara yang sama. Perhatikan bagian harga pokok produksi, laba kotor, serta biaya-biaya yang diperhitungkan di bawah. Oke, nah sekarang bagaimana jika kita mengerjakan dengan pendekatan variable costing? Sebenarnya garis besarnya sama, tapi yang berbeda. Perhatikan di bagian ini harga pokok produksinya hanya 3 unsur biaya produksi saja, kemudian tidak ada laba kotor, dan perhatikan margin kontribusi, manufacturing margin, dan adanya biaya periodik yang ada di bawah. Oke, itu saja yang perlu saya sampaikan. Silakan memperkaya dengan materi yang lain, dan sampai jumpa.